Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang 7 jenis vaksin yang digunakan untuk manusia. Pada dasarnya, vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan mengurangi ataupun memerangi patogen tersebut, baik virus maupun bakteri. Untuk melakukannya, molekul tertentu daripada patogen tersebut haruslah dimasukkan ke dalam tubuh guna untuk memicu terjadinya respons imun. Molekul tersebut disebut dengan antigen yang ada di semua virus dan bakteri. Dengan menyuntikkan antigen ke dalam tubuh, maka sistem kekebalan tubuh akan bekerja untuk mengenalinya. Sebagai pelindung tubuh, sistem kekebalan tubuh akan menyerang patogen tersebut, lalu akan melakukan yang namanya memproduksi antibodi serta mengingatkan jika suatu saat bakteri ataupun virus tersebut akan muncul kembali. Jika di kemudian hari muncul, maka kekebalan otomatis akan mengenali antigen tersebut dan menyerangnya secara agresif sebelum patogen tersebut menyebar dan menyebabkan suatu penyakit. Jadi berikut ini merupakan 7 jenis vaksin yang diberikan untuk manusia. Yang pertama adalah jenis vaksin lemah langsung. Vaksin ini diberikan dalam bentuk virus ataupun bakteri yang sudah dilemahkan, sehingga patogen tidak akan menyebar dan menyebabkan penyakit tentunya. Meskipun demikian, sistem kekebalan akan tetap mengenali antigennya dan tahu cara melawannya jika muncul kejadian ini lagi di masa depan. Keuntungan daripada jenis vaksinasi ini adalah akan dihasilkannya kekebalan seumur hidup dan hanya dengan 1 ataupun 2 dosis saja. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat diberikan pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah tentunya. Seperti halnya pada orang-orang yang sedang menjalani kemoterapi ataupun pengobatan jangka panjang. Yang kedua adalah vaksin yang tidak aktif. Vaksin ini diberikan dalam bentuk virus ataupun bakteria yang sudah dibunuh dengan panas ataupun bahan kimia tertentu. Meskipun sudah mati, sistem kekebalan masih akan mengenali dan belajar bagaimana cara melawan patogen tersebut saat patogen tersebut muncul lagi di kemudian hari. Keuntungan dari metode ini adalah vaksin dapat dibekukan dan disimpan dengan mudah karena tidak ada risiko daripada pembunuhan patogen. Sedangkan kekurangannya adalah simulasi tidak seakurat daripada virus yang hidup dan yang sudah dilemahkan. Virus yang tidak aktif diberikan guna menangkal sejumlah penyakit, seperti halnya penyakit-penyakit tertentu. Yang ketiga adalah vaksin subunit atau konjugasi. Jenis vaksin ini bekerja dengan mengisolasi protein ataupun karbohidrat tertentu, sehingga saat disuntikan, maka sistem kekebalan tubuh akan bereaksi tanpa menimbulkan penyakit tertentu. Keuntungannya adalah minimnya dampak yang ditimbulkan karena sebagian patogen asli yang disuntikan ke dalam tubuh bukanlah seluruhnya. Sedangkan kekurangannya adalah tidak selalu dimungkinkan dalam melakukan identifikasi antigen terbaik dalam patogen untuk melatih sistem kekebalan tubuh. Jenis yang keempat adalah vaksin toksoid. Vaksin ini diberikan dengan menonaktifkan beberapa racun ataupun zat-zat yang diduga sebagai patogen menggunakan campuran formaldehid dan air. Sistem kekebalan tubuh kemudian belajar bagaimana untuk mengenali daripada racun mati tersebut ataupun bakteria ataupun virus yang sudah mati tersebut guna untuk melawan dalam keadaan hidup yang berpotensi akan muncul nanti di kemudian hari. Vaksin toksoid diberikan guna menangkal sejumlah penyakit tentunya. Yang kelima adalah vaksin konjugasi. Pemberian vaksin ini dilakukan dengan menghubungkan antigen dari patogen lain yang dapat dikenali dengan lapisan gula dari bakteria yang disamarkan. Vaksin konjugasi ini diberikan guna untuk menangkal juga untuk penyakit-penyakit tertentu.
Kategori yang keenam adalah vaksin DNA. Vaksin ini masih dalam tahap penelitian ataupun dalam tahap percobaan dan dilakukan dengan membuang semua bagian yang tidak diperlukan daripada bakteria ataupun virus tersebut. Untaian DNA tersebut akan menginstruksikan sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antigen guna untuk memerangi patogen dengan sendirinya. Vaksin ini menjadi pelatih ataupun coaching terbaik dalam sistem kekebalan tubuh yang sangat efisien tentunya. Dan ini juga tergolong mudah untuk dilakukan produksinya. Yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah vaksin vektor rekombinan. Vaksin ini mirip dengan vaksin DNA yang dilakukan dengan memasukkan DNA dari patogen berbahaya ke dalam tubuh. Vaksin tersebut kemudian memicu sistem kekebalan tubuh guna memproduksi antigen melatih diri guna untuk dilakukannya identifikasi serta memerangi penyakit yang muncul nanti di kemudian hari, yang dimana virus ataupun bakteria tersebut yang akan menjadi sumber penyakit tertentu nantinya. Oke Sobat Sains Farmasi, itu adalah jenis-jenis vaksin dan bagaimana cara vaksin itu bekerja di dalam tubuh. Namun ini masih dalam kategori pembahasan yang sangat minim sekali ya Sobat Sains. Semoga kita dapat belajar pada video kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.